Nah, kita masuk ke persamaan ke diferensial kalkulus ya, diferensial kalkulus. Oke. Nah, ini kita diferensial kalkulus hanya sekali pertemuan ya. Lalu habis ini kita integral. Jadi memang matematika kimia ini karena saya waktu itu pernah rapat, jadinya hanya 15 pertemuan dengan UAS ya. Jadi kita ada missing satu pertemuan. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara derivatif atau diferensial ya. Nah, itu biasanya ada beberapa aturan yang bisa kita ikuti ya. Nah, lalu kalau misalnya aturan itu yang nanti akan kita lihat di tabel 1, kita ikuti semua fungsi-fungsi dalam fisika kimia fisika itu akan bisa kita turunkan ya. Nah, jadi kalian sekarang tuh udah ngambil gas dan termo. Nah, di sana kan kalian ada belajar kan banyak turunan-turunan pada fungsi-fungsi termodinamika ya. Makanya kita perlu mempelajari diferensial kalkulus ini. Oke, nah ini dia tabelnya. Yang tadi nggak usah kalian catat, yang ini aja yang kalian catat ya. Nah, jadi kalau kita punya fungsi AX pangkat N, nah turunannya itu kita tulis DY per DX ya, atau Y prime. Nah, ini Y prime X ya. Nah, jadi kalau AX pangkat N itu, N-nya ini kita kalikan dengan A, lalu N yang di pangkat ini kita kurangkan dengan 1. Nah, ini adalah aturan pertama dalam turunan. Nah, lalu kalau kita punya A, E pangkat BX, nah, turunan E pangkat BX itu adalah B dikali E pangkat X. Nah, jadi B dikali E pangkat BX. Nah, jadi makanya turunan dari ini kalian lihat adalah AB E pangkat BX. Nah, jadi si BX-nya aja yang kalian turunkan. Lalu kalau kita punya konstanta A, turunannya adalah 0. Kalau kita punya trigonometri, ya misalnya kita punya A sinus BX, nah, turunannya adalah AB cos BX. Nah, jadi si sinus BX-nya ini kita turunkan, lalu BX-nya yang di dalam ini juga kita turunkan. Makanya ini hasilnya AB cos BX. Ya. Nah, lalu kalau kita punya A cos BX, turunannya adalah negatif AB sinus BX. Nah, kalau kita punya A ln X, turunannya ada A dibagi X. Nah, apa turunan dari A tanggen X? Nanti kita pelajari. Makanya di sini masih dikosongkan. Ya. Oke. Ini mau dicatat atau enggak? Mau, Mem. Mau? Mau, Mem. Silakan dicatat. Nanti kalau sudah selesai dicatat, mohon diinfokan ke saya biar saya nggak bengong-bengong di sini ya. Ini turunan ini sebenarnya susah-susah gampang ya. Saya kalian catat? Belum ya? Biar kita lanjut. Sudah, Mem. Ya ya? Oke. Nah, jadi di sini kita lihat yang pertama ya, kalau kita punya konstanta,
Nah, jadi akibatnya turunan dari konstanta itu adalah sama dengan 0. Nah, jadinya berarti kalau kita punya fungsi itu Y ditambah C, ya, berarti C ini konstanta. Nah, turunan dari Y tambah C itu hanya DY per DX. Kenapa? Karena DC per DX-nya itu sama dengan 0. Jadi walaupun misalnya kita tambahkan konstanta ke suatu fungsi, nah otomatis turunan dari fungsi yang sudah ditambahkan konstanta itu hanya adalah turunan fungsi sendiri. Nah, konstantanya akan sama dengan 0. Sudah selesai? Belum ya? Sudah, Mem. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita punya suatu fungsi yang dikalikan dengan konstanta? Jadi turunannya adalah konstanta dikali turunan dari fungsi tersebut. Ya. Nah, ini turunan dari fungsi yang dikalikan konstanta. Udah? Sudah, Nah, Mem. lalu bagaimana kalau kita punya dua fungsi lalu kita kalikan? Nah, turunannya itu ini kan YZ fungsinya. Y ini adalah fungsi, Z ini adalah fungsi, fungsi terhadap X ya. Jadi turunannya itu adalah Y dikali turunan dari Z ditambah Z dikali turunan dari Y. Ya. Nah, jadi kalau kita punya suatu fungsi yang merupakan produk dari dua fungsi, turunannya itu adalah Y dikali turunan dari Z, nah ditambah Z dikali turunan dari Y. Sudah? Selesai? Sudah ya? Nah, ini kan perkalian dua fungsi ya.
Nah, lalu kalau kita punya penjumlahan, ya otomatis eh, kita bisa turunkan masing-masing fungsi, lalu kita jumlahkan. Jadi kalau kita punya Y tambah Z, berarti turunannya adalah DY per DX ditambah DZ per DX. Ya. Udah? Udah ini ya? Belum, Mem. Belum, oke. Nanti kita ada banyak latihan-latihan ya yang bisa kita kerjakan. Udah, Mem. Ya. Nah, eh, kalau misalnya pengurangan ya sama, misal kita punya Y dikurang Z, nah berarti turunannya adalah DY per DX dikurang DZ per DX. Nah, nanti yang lebih unik adalah kalau pembagian ya. Pembagian itu ada aturannya tersendiri juga. Sudah, Mem. Nah, oke. Nah, sekarang ini hasil bagi dua fungsi. Jadi kita punya Y dibagi Z. Nah, turunan Y dibagi Z itu adalah, di sini kalian lihat Z ini kan yang di bawah ya. Berarti Z dikali turunan dari Y dikurang Y dikali turunan Z dibagi Z kuadrat. Nah, Y dibagi Z ini kan sama dengan Y dikali seperjet, ya kan? Jadi artinya bisa juga perkalian dua fungsi. Nah, jadi berarti kalau dia dalam bentuk Y dikali seperjet, nah berarti turunannya itu adalah 1/z turunan dari Y dikurang Y dikali 1/z kuadrat DZ per DX. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui ya. Pelan aja ya, pelan-pelan dipahami supaya kita bisa mengerti ya. Oke, selesai?
Bentar. Belum? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi ada juga namanya aturan rantai. Aturan rantai itu jika misalnya kita punya suatu fungsi f. F ini merupakan fungsi terhadap U. Nah, ternyata U ini fungsi terhadap X. Nah, jadi turunannya itu kita harus, yang kita lakukan si F ini kita turunkan terhadap U dulu, lalu U kita turunkan terhadap X. Nah, jadi DF per DX itu sama dengan DF per DU dikali DU per DX. Nah, ini adalah namanya aturan rantai. Nanti ada contohnya ya. Kalau kalian bingung kan, kalau lambang-lambang ini kan kalian masih bingung. Tapi begitu ada contoh kan, eh, saya harapkan kalian lebih mengerti jadinya ya. Sudah? Sudah ini? Oke. Nah, nah jadi F ini kita sebut sebagai fungsi komposit ya. Jadi walaupun si F itu fungsi U, ya, tapi U itu adalah fungsi X. Jadi secara nggak langsung si F ini merupakan fungsi dari X ya. Nah ini yang kita sebut sebagai fungsi komposit. Nanti saya tunjukkan bagaimana contohnya agar kalian tahu apa yang saya maksud dengan aturan rantai ya. Kalau nggak mau dicatat pun ini nggak apa-apa. Kalau mau langsung ke contoh nanti nggak masalah. Nggak usah dicatat aja ya. Ada dasarnya kan ini sama dengan yang tadi. Oke? Oke. Nah, jadi ini dia. Fx sama dengan Fux. Nah, jadi si F ini fungsi U, tapi si U ini fungsi X. Nah, jadi inilah yang kita sebut sebagai fungsi komposit. Nah, jadi berarti si F ini bisa kita tulis sebagai fungsi U, nah, tapi bisa juga kita tulis sebagai fungsi X ya. Nah, tapi dia harus kalian gabungkan begini. Kenapa? Karena memang si F ini juga mengandung U di dalam fungsinya. Nah, tapi si U itu adalah fungsi dari X. Ya. Nah, misalnya contohnya yang tadi tuh. A sinus BX. Ya kan? Bagaimana turunannya tadi? Turunannya kan AB cos BX. Nah, jadi bisa kita buat A sinus U. Ya kan? Berarti kalau A sinus U, turunannya kan adalah A cos U. Nah, turunan U apa terhadap X? B. Nah, makanya jawabannya AB cos BX. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan fungsi komposit. Ya, mana bisa kalian langsung turunkan A sinus BX, langsung kalian turunkan A cos BX. Nggak bisa, itu nggak benar jawabannya. Kenapa? Karena si BX-nya belum kalian turunkan. Nah, sinus BX-nya kan udah diturunkan, tapi BX-nya yang ada di dalam sinus itu harus diturunkan lagi. Itulah salah satu contoh fungsi komposit. Ya, salah satu contoh fungsi komposit yang ada di tabel 1 tadi. Oke, selesai nih ya? Selesai. Oke, nah ini contohnya yang pertama.
Coba kalian temukan turunan dari tangen AX. Nah, tangen AX itu sama dengan apa? Sinus AX dibagi cos AX. Nah, jadi untuk mencari turunan dari tangen AX, kalian bisa menggunakan rumus pembagian dua fungsi tadi ya. Nah, jadi kalau sinus AX dibagi cos AX, nah, pakailah tadi yang Y dibagi Z tadi. Kan ada tadi rumus Y dibagi Z kan? Nah, kalian bisa memakai rumus itu. Kan, coba saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu berapa menit? 5 menit cukup untuk mengerjakan ini. Dicoba, Mem. Dicoba. Oke, silakan. Coba. Kita coba ya. Nggak terasa ya sudah mau akhir semester lagi ya. Nanti kalau udah selesai kalian jawab, coba kasih tahu saya apa jawabannya ya. Dapat? Dapat nggak? Nggak dapat? Ada yang dapat? Siapa biasanya yang rajin ini? Rajin menjawab. Hmm? Belum ada yang dapat ya? Jangan takut salah ya. Walaupun misalnya salah, kenapa rupanya? Nggak masalah itu. Ya kan? Ini bukan ujian kan? Salah pun ya nggak apa-apa. Apa jawabannya? Mem, ini pakai rumus tan X sama dengan sin X bagi cos X ya, Mem? Ya, tapi hati-hati. Ini kan tangen AX ya. Oh iya, AX. Jadi nanti ini sama. Ini seperti fungsi komposit juga. Nah, jadi harus kalian hati-hati. Oke? Ada yang sudah berhasil. Ya, biar nggak lama-lama saya langsung tunjukkan aja ya. Nah, jadi kita punya D tangen AX dibagi DX. Atau kita bisa sebut tangen AX ini bisa kita ubah menjadi sinus AX dibagi cos AX.
Nah, jadi lihat tadi aturan dari hasil bagi dua fungsi. Nah, jadi kan ini cos AX yang di bawah. Nah, jadi cos AX yang pertama dikali turunan dari sinus AX. Nah, sinus AX ini kan seperti kita anggap sinus U. Nah, sinus U itu turunannya adalah cos U. Ya kan? Nah, tapi si U-nya turunannya adalah A. Nah, jadi berarti di sini turunan dari sinus AX ini adalah A cos AX. Ya, jadi cos AX dikali A cos AX ditambah, nah sinus AX dikali turunan dari cos AX. Nah, apa turunan dari cos AX? Cos U, anggap cos U. Nah, turunan dari cos U adalah minus sinus U. Apa turunan dari U? Turunan dari U adalah A. Jadi artinya turunan dari cos AX adalah negatif A sinus AX. Nah, ini kan harusnya kurang kan? Jadi kurang negatif jadinya tambah. Nah, lalu kita bagi dengan cos AX di pangkat 2. Jadi cos kuadrat AX. Nah, lalu kita keluarkan aja A-nya ini. Kan di sini ada A, di sini ada A, kita keluarkan. Ya. Nah, jadi berarti yang kita dapat itu adalah A dikali cos kuadrat AX ditambah sinus kuadrat AX dibagi cos kuadrat AX. Nah, yang ini sama dengan 1. Nah, jadi berarti jadinya hasilnya sama dengan A dibagi cos kuadrat AX. Nah, 1 per cos kuadrat AX adalah sek kuadrat AX. Nah, jadi ini sama dengan A dikali sek kuadrat AX. Ya. Makanya saya bilang pakai fungsi komposit biar jangan bingung. Nah, jadi kan ini ada sinus AX. Sinus AX itu sebenarnya fungsi komposit kan. Kita buat asumsinya AX itu U. Sinus U. Turunan sinus U adalah cos U. Negatif cos U ya. Cos U bukan negatif, cos U. Nah, turunan dari U apa? A. Nah, jadi kan harus DF DU dikali DU DX. DF DU-nya apa? Sin U, cos U. DU DX-nya apa? A. Nah, jadi berarti jawabannya adalah A cos U. U-nya masukkan lagi AX. Jadi turunannya adalah A cos AX. Jadi supaya kalian tidak lupa menurunkan si AX ini juga. Ya. Udah ngerti belum fungsi komposit? Masih belum sih, Mem, tapi coba, Mem. Masih belum? Oke, nggak apa-apa. Ini kan masih satu soal ya. Mudah-mudahan nanti soal berikutnya udah mulai ngerti ya. Memang seperti saya bilang, kalau mau mengerti harus coba kerjakan sendiri. Nah, misalnya gini nanti kan kalian catat kan. Coba kalian kerjakan sendiri di rumah. Tutup jawabannya. Nah, kalau belajar matematika, belajar gas dan termo gitu, nggak bisa kalian menghafal. Nah, ada memang konsep-konsep yang harus kalian pahami, tapi harus juga kalian turun mengerjakan soal. Ya, makanya kayak gini saya kasih contoh soal, tutup dulu, kerjakan sendiri di rumah. Nah, bisa nggak kalian dapat? Gitu ya. Oke, Sebentar, Mem, dicatat. oke, silakan. Sudah, Mem. Ya, oke. Nah, coba contoh ini. Kita punya P itu adalah KE pangkat negatif Q dibagi T. Nah, coba turunkan si P terhadap T. Nah, inilah yang fungsi komposit itu ya. Jadi yang mana U? Mana yang kita asumsikan sebagai U di sini?
Yang mana? Yang min Q per T, Mem. Min Q per T. Jadi kita asumsikan eh, U sama dengan negatif Q per T. Nah, berarti kan PT ini adalah KE pangkat U. Nah, jadi berarti yang pertama DP per DU. Ya, apa DP per DU hasilnya? Tetap KE pangkat U. Ya kan? Nah, baru setelah DP per DU harus DU per DT. Apa turunan apa DU per DT? Nah, turunan dari negatif Q per T apa? Apa? Ayo. Jadi kan satu bagian itu udah jelas dia KE pangkat negatif Q per T. Lalu dikalikan turunan dari Q per T ini terhadap T. Nah, jadi apa turunan ini? Pakai yang bagi tadi. Q itu kan konstanta. Nah, jadi kalaupun kita turunkan nanti jadi nol ya kan. Tapi kan T di bawah ada fungsi. Nah, jadi kan tadi apa? T dikali turunan Q. Apa turunan Q? Nol. Nah, T dikali turunan Q nol. Lalu dikurang-kurang. Nah, karena Q ini kan negatif. Dikurang-kurang Q berarti tambah ya. Tambah Q. Nah, turunan T terhadap T 1. Lalu dibagi apa? T kuadrat. Jadi apa turunan dari negatif Q dibagi T? Q Q, per T kuadrat, Mem. iya, Q per T kuadrat. Jadi apa turunan DP per DT di sini? KE pangkat negatif Q per T dikali Q Q T per T Q per T kuadrat. T kuadrat. per kuadrat. Nah, jadi anggap U itu adalah negatif Q per T. Nah, jadi berarti kalau DP per DT kan DP per DU dulu, lalu DU per DT. Nah, berarti kalau KE pangkat U, turunannya tetap KE pangkat U. Ingat, turunan dari E pangkat X itu E pangkat X juga. K ini kan konstanta. Jadi kita tinggal kalikan si K dengan turunan. Jadi K dikali E pangkat U. Nah, DU per DT apa? DU per DT adalah Q per T kuadrat. Nah, jadi berarti DP per DT adalah KE pangkat negatif Q per T dikali Q per T kuadrat. Kuadrat. Sudah mulai ngerti belum? Udah mulai lah harusnya ya. Kan udah ada beberapa contoh harusnya sudah mulai makin mengerti ya. Harapan saya sih. Ya. Kalau udah selesai dicatat bilang ya. Ya, kita bisa lanjut. Sudah, Mem. Ya, bentar ya. Nah, jadi contoh 3. Coba tentukan DY per DX di mana Y ini sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C pangkat negatif 3 per 2. Balik lagi, gunakan rantai fungsi komposit. Yang mana U-nya di sini? Yang mana U-nya? Inilah Minus U-nya. 3 per 2. Nah, AX kuadrat tambah BX tambah C adalah U. Nah, jadi berarti U pangkat negatif 3 per 2. Jadi DY per DX itu kan berarti DY per DU dikali DU per DX. Nah, DY per DU-nya apa turunannya? Jadi DY per DU itu sama dengan apa? DY per DU.
Coba ingat lagi tadi tabel 1. Gimana tabel 1 tadi? Kalau pangkat dia bagaimana turunannya? Ya. Ini saya nggak kasih clue lagi. Coba kalian kerjakan sendiri ya. Lalu nanti kita diskusikan. Coba harus dikerjakan. Nanti kalau saya kasih clue-clue terus, kalian jadinya nggak berlatih ya. Nah, U pangkat negatif 3/2 apa turunannya? Gimana kalau turunan pangkat tadi? Tadi AN pangkat N minus 1, Mem. AN X pangkat N kurang N kurang 1. Nah, di sini kan kita punya U pangkat 3/2, negatif 3/2. Nah, jadi turunannya apa? N-nya kan ke bawah. N-nya sama dengan berapa di sini? Negatif 3 Negatif per 2. berdua. Nah, jadi berarti negatif 3/2 U pangkat berapa U-nya? Pangkat min 5/2, men. Min 5/2 karena kan negatif 3/2 dikurang 1. Nah, jadi pangkat negatif 5/2. Nah, itu kan baru DY per DU. Nah, DU per DX-nya apa? DU per DX-nya? Ini apa turunannya? 2AX ditambah 2AX ditambah B. B. C-nya kan konstanta, dia 0. Nah, jadi apa DY per DX? Substitusikan lagi U-nya tadi. Jangan dibiarkan juga tetap dia U kan. Nanti ya kurang tepat jawabannya. Jadinya apa? Negatif Min 3/2 3/2 kali AX kuadrat tambah BX tambah C pangkat. pangkat. Nah, tadi negatif 5/2 ya, Mem? Ya, negatif 5/2 dikali 2AX tambah B. 2X 2X tambah B. tambah B. Nah, jadi makanya saya bilang kalau kita gunakan fungsi komposit lebih lebih gampang kan? Nah, yang penting kita tepat menentukan yang mana U-nya. Nah, jangan pula salah yang kalian tentukan U-nya ya. Nah, jadi kalau tepat kita menentukan mana U-nya, nah jadinya tepat. Nah, jadi ini jawabannya ya. Nah, ini kan karena dia negatif 5/2, nah, bisa kita buat jadinya 2AX tambah B dibagi AX kuadrat ditambah BX tambah C pangkat 5/2. Nah, jadi kalau dia tetap di atas, dia negatif. Tapi kalau kita jadikan di bawah, dia jadinya pangkatnya positif. Ya. Ingat lagi yang pelajaran eksponensial, logaritma, segala macam kan ini tuh. Ya kan? Kita pakai juga di sini. Jadi jangan dilupakan. Ya. Ini mau dicatat? Masih dicatat. Kalau udah selesai dibilang ya, diinfokan ke saya ya. Biar kita lanjut lagi. Sudah? Selesai? Sudah, Mem. Sudah. Nah, belum selesai nyatat ya? Oh ya udah, coba dicatat dulu. Sudah, Mem. Udah ya? Oke. Nah, sekarang ini yang ditanyakan apa turunan dari DLNP dibagi DT? Nah, tapi yang diketahui P-nya. P-nya sama dengan K E pangkat negatif Q dibagi T. Jadi yang pertama kalian tentukan adalah apa itu LNP. Nah, LNP. Apa LNP? LNP sama dengan apa?
Ini kan ada K dikali E pangkat negatif Q per T. Nah, kalau kita punya A dikali B, ln A dikali B itu sama dengan apa? Kalau misalnya kita punya A kali B, di ln kan, itu sama dengan ln A, lalu ditambah ln B. LNB. Jadi berarti kalau kita punya ln K dikali E pangkat negatif QT, jadinya sama dengan ln K ditambah ln E pangkat negatif QT. Nah, ingat lagi, kalau pangkat di ln kan, pangkatnya bisa nggak jadi konstanta di depan ln? Nah, jadi bisa nggak misalnya si ln P ini sama dengan ln K dikurang Q per T ln E. Nah, apa ln E? Berapa nilainya ln E? Berapa nilainya ln E? Ada yang tahu? Berapa nilainya ln E? ln itu basisnya apa? Kalau saya bilang kan, log 10 berapa? Sama dengan berapa? Log 10 sama dengan berapa? 1. Ya kan? Karena logaritma itu basisnya 10. Nah, ln itu basisnya apa? Ingat lagi pelajaran kita yang awal-awal dulu. Kalian jangan lupakan. ln itu basisnya apa? Log E kali X, Mim. Maksudnya apa log E kali X? Nah, ln itu basisnya E. Jadi ln E itu sama dengan 1. Nah, jadi berarti ln P ini sama dengan ln K dikurang Q per T. Nah, berarti kalau kita turunkan turunan ln P terhadap T, apa hasilnya? Berarti kan turunan dari ln K dikurang Q dibagi T. Ya kan? Nah, ln K ini kan K konstanta. Turunan dari ln K apa? Kalau ln K itu konstanta. Jadi turunan dari ln K apa? 0. 0, ya kan? Turunan ln K-nya 0. Nah, turunan tadi negatif Q per T apa? Tadi udah kita kerjakan kan? Apa turunan negatif Q per T? Hah? Apa tadi yang contoh 3? Q Contoh per T Q per pelajaran. T Q per pangkat T 2. pangkat 2. Pangkat 2. Jadi turunan dari ln P per T terhadap T apa? Sama dengan Q per T pangkat 2. Gitu ya, Q dibagi T pangkat 2. Nah, ini ya. Nah, jadi kan ini P-nya sama dengan ini. Berarti ln P itu adalah sama dengan ln K dikurang Q dibagi T. Nah, kalau kita turunkan si ln P, berarti kan ln K pertama kita turunkan. ln K ini konstanta, turunannya 0. Jadi tinggal kita menurunkan si negatif Q per T. Nah, tadi kan kita udah dapat. Dia sama dengan Q dibagi T pangkat 2. Nah, jadi berarti turunan ln P terhadap T sama dengan Q dibagi T pangkat 2. Ya. Ya, udah ngerti belum? Makanya yang kemarin-kemarin kita pelajari jangan dilupakan. Kan udah kalian catat. Ya tetap diingat. Ya. Karena kepake untuk turunan ini juga. Nah, nggak mungkin misalnya, makanya tentunya kita kalau belajar yang lalu akan kita pakai juga untuk pelajaran kita yang akan datang. Nah, yang kalian pelajari sekarang, nah ada gunanya nanti untuk di gas dan termo.
Ya, oke. Selesai nih? Selesai? Saya sudah Sudah? Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini coba. Kita punya Y sama dengan A cos BX pangkat 3. Coba tentukan turunan dari DY. Maksudnya coba tentukan DY dibagi DX. Pakai fungsi komposit lagi, ya kan? Nah, yang mana kita jadikan U? Yang mana kita jadikan U ini? Saya nggak mau lagi ngomong. Kalian yang jawab. Yang mana kita jadikan U? A cos kali BX pangkat 3, Mem. Masa itu yang jadikan U? Semuanya itu jadi U jadinya. A cos BX doang, Mem. Yang U itu adalah BX pangkat 3. Nah, jadi A cos U. Nah, jadi apa turunan A cos U? Negatif A sinus U. Nah, lalu si U itu kita turunkan lagi terhadap X. Nah, apa turunan U terhadap X ini? Turunan dari BX pangkat 3. 3B 3B X pangkat 2. 2. Nah, jadi apa turunan DY per DX jadinya? Turunannya kan Jadi DY. Apa turunannya? minus 3ABX pangkat 2 sinus kali BX pangkat 3, Mem. Iya, itu dia. Ya. Nah, udah ngerti kan? Udah mulai ngerti lah ya harusnya. Nah, ini dia jadinya. Negatif A sinus BX pangkat 3 dikali 3B pangkat X kuadrat. Nah, jadi kita pindah kedua ke depan dia seperti itu. Ya. Oke. Ini nggak perlu dicatat kan? Udah tahu? Perlu? Ya, Mem. Ini sudah dikerjakan. Nah, udah dikerjakan kan? Oke. Kita lanjut. Udah bisa kita lanjut ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke turunan orde tinggi. Apa turunan orde tinggi? Turunan orde tinggi adalah turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Nah, itu kita sebut sebagai turunan orde tinggi. Nah, ini nggak usah dicatat, ini definisi-definisi ya. Nah, lambangnya perlu kalian catat. Nah, jadi turunan kedua itu lambangnya seperti ini, D kuadrat per DX kuadrat. Atau F superscript 2 dalam kurung. Jangan F pangkat 2 ya, enggak ya. Nah, dia si 2-nya ini harus dalam kurung yang menyatakan turunan kedua dari fungsi F ya. Atau kita bisa buat DY per DX dalam kurung lalu D dibagi DX. Artinya kita turunkan pertama lalu kita turunkan lagi. Nah, ini maksud dari persamaan 11 ini. Jadi 2 kali kita turunkan. Ini adalah turunan kedua. Oke. Selesai ini dicatat? Belum? Udah ya? Oke. Nah, lalu turunan ketiga. Turunan ketiga ya D pangkat 3Y dibagi DX pangkat 3. Nah, ini sama dengan F superscript 3 dalam kurung. Harus pakai dalam kurung ya, biar kita jangan salah arti dengan pangkat ya. Nah, lalu kita bisa sebut kita turunkan 2 kali. Ini kan maknanya kita turunkan 2 kali, lalu kita turunkan lagi. Nah, ini adalah turunan ketiga. Oke, selesai ya? Nah, lalu turunan ke N. Turunan ke N ya berarti D pangkat NY dibagi DX pangkat N. Nah, atau F superscript dalam kurung N.
Nah, artinya di sini berarti kita turunkan dulu sebanyak N dikurang 1, nah, lalu kita turunkan lagi. Nah, itu adalah turunan orde ke N. Ya. Sudah? Nah, jadi notasinya itu yang ini, Y double prime, ya. Kalau misalnya turunan ketiga, Y superskrip 3 dalam kurung, Y superskrip 4, dan seterusnya. Nah, ini nggak usah kalian catat ya, ini hanya informasi-informasi. Nah, sekarang coba kalian turunkan 2 kali, tentukan turunan kedua dari Y sama dengan A sinus BX. Apa turunannya? Coba kalian tentukan. Berapa hasilnya? Turunan pertamanya apa? Turunan pertamanya. Hmm? Ayo, jangan apa? Jangan ragu. Kalau misalnya salah juga nggak masalah kan? Jangan malu-malu apa? Apa turunan pertamanya dulu? Dan pertamanya mem Kali as B, kali cos, kali A BX. X. AB cos BX. Ya. Lalu berarti turunan AB cos BX apa? Minus AB pangkat 2 sin BX berarti. Oh iya, minus AB pangkat 2 sinus BX. Jadi dia balik ke fungsi yang original, cuman bedanya Ada minus. tandanya, ya, tandanya sama konstantanya ini. Oke? Ini perlu dicatat atau enggak? Perlu dicatat atau enggak? Hmm? Saya sudah mem. Sudah? Oke. Nah, jadi ini catatannya ini menyatakan bahwa misalnya kalau kita punya trigonometri, kita turunkan 2 kali, balik dia ke fungsi original, hanya tandanya berbeda. Nah, tapi kalau kita punya E eksponensial, E pangkat X, dia sama semua turunannya. Jadi turunan E pangkat X, turunan pertamanya apa? E pangkat X. Turunan keduanya E pangkat X. Turunan ketiganya E pangkat X. Nah, jadi beda antara trigonometri dengan E pangkat X ya. Nah, ini catatan aja. Nah, lalu ini masuk kita ke sini. Ini ada A dan B ini. Nah, A itu adalah AX pangkat N. Nah, coba kalian tentukan turunan kedua dan ketiga dari AX pangkat N. Nah, si B ini adalah AE pangkat BX. Coba kalian tentukan turunan kedua dan ketiga dari AE pangkat BX. Coba ditentukan turunannya. Turunan pertama AX pangkat N apa? ANX pangkat N kurang 1, Mem. Oh, ANX pangkat N kurang 1. Nah, itu turunan pertama. Turunan keduanya? Turunan keduanya apa? AN kali N kurang 1 kali X pangkat N kurang 2. Ya, good. Nah, turunan ketiganya?
N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 X pangkat N kurang 3, Mem. Ya, good. Nah, itu dia jawabannya. Ya. Nah, sekarang yang bagaimana kalau AE pangkat BX? Apa turunan pertamanya? Turunan pertamanya ABE pangkat BX. Men. Good. Turunan keduanya? Turunan keduanya apa? Apa turunan keduanya? Ayo, siapa yang tahu turunan keduanya? Udah dapat kalian kan turunan pertamanya AB. AB. E pangkat BX, ya kan? Nah, turunan keduanya AB kuadrat kali E pangkat BX. nah, E kuadrat. pangkat BX. Ya, oke. Good. Turunan ketiganya? Berarti kalau kayak gitu AB pangkat 3, Mem. Kali Nah, E pangkat BX. B pangkat 3 dikali E pangkat BX. Kenapa? Karena turunan E pangkat BX ini kan dia terus-menerus dia sama gitu ya. Nah, AB nah, pangkat 3 E ya AB pangkat 3 E pangkat Pangkat BX. Nah, ini dia turunan kedua, ini turunan ketiga. Ini perlu dicatat nggak? Yang A perlu, Mem. Perlu, Mem. Yang A perlu? Oke. Perlu, Mem. Hmm. Sudah? Selesai nih? Udah, Mem. Udah ya? Nah, ini dia yang A kali E pangkat BX. Ini perlu kalian catat atau enggak? Sudah, Mem. Sudah? Gak usah ya. Nah, sekarang ini adalah ilustrasi bagaimana korelasinya fungsi dengan turunan pertama dan turunan keduanya. Jadi kalau kalian lihat di fungsinya, jadi ini kan A ke G. Nah, turunan pertamanya jadi gini. Kalau kita plot. Nah, turunan keduanya jadi seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya dari fungsi ini kalau kita turunkan, kita bisa menentukan kelengkungannya, kelengkungan fungsi tersebut. Ya. Nah, jadi apa rumusnya? Kelengkungan itu rumusnya adalah K sama dengan turunan kedua dari suatu fungsi dibagi 1 ditambah turunan pertama pangkat 2, lalu keseluruhan ini kita pangkatkan 3/2. Nah, coba kalian catat rumus dari kelengkungan. Nah, kelengkungan itu lambangnya adalah K. Ya. Sudah? Selesai dicatat atau masih dicatat? Masih dicatat. Oke, silakan.
Sudah? Selesai? Sudah, Mas. Ya. Sekarang kita coba tentukan. Nah, ini catatan. Kalau misalnya kita punya eh, fungsinya cekung ke bawah, itu kelengkungannya negatif. Nah, kalau cekung ke atas, kelengkungannya positif. Ya. Jadi tanda dari kelengkungan itu menentukan bentuk dari kurvanya. Nah, kalau kelengkungannya negatif, ya berarti dia ke bawah cekungannya. Kalau kelengkungannya positif, berarti dia ke atas gini ya. Udah catat nih. Nah ya. Nah, Sudah. sekarang berarti ada juga kelengkungan dengan jari-jari. Jadi misalnya kita punya ada suatu titik ya. Nah, jarak antara satu titik dengan pusat maksimum dari kurva itu kita sebut sebagai jari-jari. Nah, biasanya besarnya kelengkungan itu berbanding terbalik dengan jari-jari. Jadi semakin besar kelengkungannya, si jari-jarinya itu semakin kecil. Nah, jadi kalau makin tajam kelengkungan, nah dia semakin kecil jari-jarinya. Nah, ini nggak perlu kalian catat ya. Nah, jadi kalau jari-jarinya lebih kecil, kelengkungannya lebih besar. Ya. Oke. Nah, ini nggak usah juga. Nah, langsung aja soal. Jadi kalau kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat 2, coba kalian tentukan kelengkungannya pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Coba kalian tentukan. Berapa nilainya, kelengkungannya? Apa tadi rumus kelengkungan? Apa rumus kelengkungan tadi? Rumusnya D pangkat 2 Y per DX pangkat 2 per 1 ditambah Y per DX pangkat 2 pangkat 3 per 2. Artinya, kalian tentukan apa turunan pertamanya ini. Nah, lalu tentukan turunan kedua. Berarti kan rumus K itu adalah turunan kedua dibagi 1 ditambah turunan pertama pangkat 2, lalu keseluruhan dari yang di bawah, yang pecahan di bawah itu kita pangkat dengan 3/2. Nah, berapa dia? Lalu kalian substitusikan. Pada saat dia X sama dengan 0, berapa kelengkungannya? Pada saat X sama dengan 2, berapa kelengkungannya? Ya kan? Berarti Mem kalau untuk X sama dengan 0 itu 2 ya Mem? 2. Nah, benar. Nah, untuk X sama dengan 2, berapa? Nah, untuk X sama dengan 2 berapa? Dua juga. Enggak loh, enggak 2. Coba dihitung lagi.
Coba hitung lagi. Tadi turunan keduanya berapa? Apa? 2, ya kan? Nah, 2 dibagi 1 ditambah turunan kedua apa? Turunan pertama apa? 2x. Nah, 2x pangkat 2 apa jadinya? 4x pangkat 2. Nah, berarti 1 ditambah 4 dikali 2 pangkat 2, lalu kita pangkatkan 3/2. Nah, lalu 2 dibagi itu berapa hasilnya? Pasti pecahan kan? Rendah nilainya kan? Iya, akar 13 pangkat 3 berarti 70,13. Berarti 2 dibagi 70,13, 0,02, Mem. 0,028. Ya, 0,0285 pada X sama dengan 2. Sementara 2 pada X sama dengan 0. Ya. Sudah selesai dicatat? Perlu dicatat atau enggak? Perlu, Mem. Oke, catat dulu. Sudah selesai? Oke, saya anggap selesai ya. Nah, coba tentukan ini. Nah, kita punya Y sama dengan cos X. Jadi berapa kelengkungannya pada X sama dengan 0? Berapa kelengkungannya pada X sama dengan pi/2? Pi/2 ini maksudnya 90 ya. 90 derajat. Berapa nilainya? Ada yang bisa jawab? Nah, kan berarti kan cos X itu turunan keduanya apa? Cos X. Min sinus X. Itu turunan pertama ya. Turunan keduanya negatif cos X juga ya kan? Nah, lalu turunan pertamanya adalah minus sin X. Berarti cos X dibagi negatif cos X dibagi 1 ditambah 1 ditambah sinus kuadrat X ya kan? Lalu dipangkatkan 3/2. Nah, jadi pada X sama dengan 0 berapa kelengkungannya? 1, Mem. 1. Pada X sama dengan pi/2 berapa kelengkungannya? Berapa kelengkungannya? Berapa Fatin? Fatin udah jawab belum? Belum, Mem. Masih bingung. Masih bingung. Kenapa? Bingungnya di mana? Ini kan kita punya Y sama dengan cos X. Kita mau menentukan kelengkungan. Ini kelengkungan ini. Saya salah. Saya belum nggak lengkap. Nah, tentukan kelengkungan dari fungsi ini ya. Nah, dari fungsi Y sama dengan cos X. Ya.
Nah, ini. Oke. Biar rapi gini aja. Buat aja besar-besar. Ya. Kelengkungannya. Nah, kelengkungan tadi rumusnya apa? Ada yang ingat nggak? Apa rumus kelengkungan? Turunan kedua dibagi 1 ditambah turunan pertama pangkat 2, lalu semuanya kita pangkatkan 3/2 yang di bawah ya. Nah, tadi kan kita bilang turunan kedua dari cos X adalah negatif sinus X. Negatif cos X, sorry ya. Ya, Nah, turunan kedua, Mem. turunan pertamanya negatif sinus X. Nah, jadi berarti negatif cos X dibagi 1 ditambah sinus kuadrat X. Nah, lalu 3/2. kita pangkatkan 3/2. Nah, lalu kalau kita substitusikan 0, berapa 1/3. kelengkungannya? Berapa kelengkungannya? 1 apa negatif 1? Negatif 1. Negatif 1. Nah, Oh, kalau iya. kita substitusikan 90, cos 90 berapa? Negatif cos 90. Jadi cos 90 itu berapa? Lalu sinus 90, lalu kita pangkat 2 kan berapa? Nah, itu adalah kelengkungan pada X sama dengan pi per 2. Nah, jadi pada pi per 2 berapa dia? Pi per 2 ini 90. Nah, jadi kita substitusikan 90. Nah, negatif cos 90 berapa? Coba hitung pakai kalkulatornya lah. Hah? Berapa? Cos 90 berapa? 0, Mem. 0, Mem. Nah, 0. Berarti udah jelas hasilnya jadi 0. Benar nggak? Iya, Nah, Mem. jadi Iya, pada X Mem. sama dengan pi per 2, dia sama dengan 0. 0. Nah, sementara pada X sama dengan 0, hasilnya adalah 1. Ya, 1. Ini perlu kalian catat dari awal nggak? Negatif 1 ini ya. Perlu. Perlu? Perlu, Mem. Perlu, Mem. Bentar ya. Terutama mungkin yang ini ya, kelengkungannya ya. Nah, oke, coba catat dulu. Baru kita akhiri perkuliahan kita ya. Kita bertemu lagi Senin. Kita ujian Rabu berarti ya. Iya, Mem. Hmm. Selesai dicatat yang ini? Belum? Selesai atau belum? Udah, Mem. Udah. Oke. Yang ini perlu dicatat? Perlu, Mem. Perlu. Oke, silakan dicatat. Baru kita akhiri ya. Nah, ini berarti kalian nggak bisa lagi tunda-tunda belajar ya. Nah, weekend ini kalian harus mulai belajar. Kenapa? Karena Rabu udah ujian ya. Yang artinya kita cuma 1 kali pertemuan lagi, kalian ujian. Nah, jadi nggak boleh. Minggu depan berarti kan banyak ujian kalian, benar nggak? Iya, Mem. Ada Hmm, 3. banyak kan? Nah, jadi makanya coba belajarlah weekend ini ya. Weekend ini nggak adalah main-main. Harus sudah mulai belajar. Oke?
Selesai nih? Selesai ya? Sudah, Mem. Oke, selesai. Nah, jadi berarti kita tinggal bertemu sekali lagi hari Senin integral. Nah, artinya UAS kita topiknya adalah vektor, sistem koordinat, diferensial, dan integral. Nah, ada 4 berarti ya. Karena matriks sudah kita ujikan. Nanti saya, kalaupun ada, nanti ada tambahan-tambahan dikit dari pelajaran-pelajaran yang lalu. Ya. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah mengerti diferensial? Sudah? Sudah ya? Oke. Sampai jumpa ya hari Senin. Oke, bye.